aja lah. Masuk ke lapangan ya semuanya ya. Ratusan narapidana di Lapas Kalianda, Lampung Selatan, Sabtu siang dirazia oleh petugas lapas dan Badan Narkotika Nasional. Para narapidana digeledah satu persatu saat dikeluarkan dari ruang tahanan dan dikumpulkan di lapangan dalam lapas. Setelah kosong, ruang tahanan digeledah. Petugas memeriksa barang-barang milik para narapidana di dalam ruang tahanan. Razia ini menyasar penggunaan dan peredaran narkoba di dalam lapas. Dari ratusan narapidana yang dikumpulkan di lapangan, petugas kemudian melakukan tes urin terhadap 50 narapidana yang dipilih secara acak. Hasil tes urin para narapidana negatif mengandung narkoba. Kita melaksanakan sampel sebanyak 50 ya, 50 sampel terhadap para warga binaan. Dengan hasil sebagian besar boleh dikatakan alhamdulillah semuanya negatif. Cuma ada beberapa dari warga binaan yang dinyatakan bukan positif. Cuma ada keterangan bahwa mereka itu menggunakan beberapa vitamin sehingga menimbulkan multivitamin sehingga menimbulkan dari terhadap alat yang kita gunakan dia menunjukkan reaksi positif. Tadi juga sudah dikonfirmasi ke dokter bahwa mereka memang diresepkan obat-obatan. Yang tadi yang saya pastikan ke kepala BNNK adalah apakah ada positif sabu atau ganja. Alhamdulillah semuanya negatif kalau untuk sabu dan ganja. Ini membuktikan bahwa Lapas Kalianda memang clear mendukung bahwa mereka semua siap mendukung bebas dari narkoba. Dalam razia ini tidak ada satupun barang-barang bawaan narapidana yang dibawa ke ruang tahanan disita. Razia serupa akan digelar secara berkelanjutan dan jadwalnya dirahasiakan. Tujuannya untuk memberantas peredaran narkoba di dalam lapas. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Diperhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Angka perceraian di Kabupaten Lampung Tengah tinggi. Yang mencengangkan adalah dominannya perkara cerai gugat atau pihak istri yang mengajukan cerai dari suaminya. Perkara cerai gugat mencapai lebih dari 2.000. Sebaliknya, perkara cerai talak atau suami yang mengajukan cerai dari istrinya sekitar 600. Dari sekitar 2.600 perkara, Pengadilan Agama memutus hampir 2.000 perkara perceraian. Menurut petugas Pengadilan Agama Gunung Sugih, angka perceraian di Lampung Tengah tertinggi di Lampung. Penyebab perceraian diantaranya pernikahan dini, ketidakharmonisan rumah tangga, dan faktor ekonomi. Perceraian didominasi oleh pasangan keluarga usia 20 tahun sampai 40 tahun. Untuk tahun 2022 itu untuk cerai gugat itu perkara yang diajukan oleh istri kepada suami itu di angka 2027 perkara. Angka ini merupakan angka yang terbesar di wilayah Provinsi Lampung. Faktornya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu bisa, kalau untuk cerai gugat itu biasanya si penggugat merasa tidak diberi nafkah oleh suaminya. Pada sidang, Hakim Pengadilan Agama tidak serta-merta mengabulkan gugatan perceraian. Suami istri yang terlibat konflik rumah tangga hingga akan berakhir ke perceraian selalu diberi nasihat dan dimediasi untuk sebisa mungkin mempertahankan rumah tangganya. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Memasuki bulan Rajab dan menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, ratusan warga dari berbagai daerah berziarah ke makam para penyebar agama Islam di Bandar Lampung. Salah satunya makam Tubagus Yahya di Jalan Banten, Kelurahan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Hingga Minggu sore kemarin, pengunjung tidak pernah sepi dari pagi hingga malam hari. Hal itu karena lokasinya yang ada di pinggir jalan raya sehingga mudah dijangkau. Menurut para peziarah, mereka datang untuk mendoakan para penyebar agama Islam sekaligus berwisata religi. Tidak hanya kalangan orang tua dan dewasa, banyak juga peziarah dari generasi muda. Meski baru pertama datang berziarah ke makam Tubagus Yahya,
Anak-anak muda itu bersemangat karena bisa belajar sejarah penyebaran Islam ke Lampung. Taklim dan ziarah khusus di Wali Lampung menjelang menjelang Ramadan. Oh begitu. Tetapi kita laksanakannya di bulan Rajab. Ini kan sudah bulan Rajab, ini menjadi rutinitas kita. Jadi kita ngambil barokah dari para waliullah, masya Allah, di mana kita ziarah dari sini. Mudah-mudahan ada hikmah yang Allah berikan kepada kita, berkah kita daripada menziarahi para waliullah. Rombongan keluarganya. Gitu. Bang, emang setiap jelang Rajaban atau hari besar Islam kegiatan rutin seperti ini? Biasanya sih gitu. Selain kesini kemana bang? Sering ke Bagus Bandung, Bagus Sangra. Kalau Bagus Yaya ini emang sering gitu bang? Seperti apa? Kalau kesini saya baru kali ini sih. Kalau misalkan jamaah mas sering. Oh begitu. Pengen tahu juga Ya. seperti apa? Tidak hanya dari sejumlah daerah di Lampung saja, para peziarah juga datang dari Jakarta, Bogor, Banten, Palembang, dan kota-kota lain di Pulau Sumatera. Pada tahun lalu, peziarah ramai saat beberapa hari sebelum Ramadan. Mereka bahkan ada yang menginap di lokasi ziarah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Akan berkeliling mencari target warung-warung yang akan kita buat untuk program Diklatri Indosiar. Warung-warung yang masuk golongan kelas menengah ke bawah. Berangkat. Warung nasi uduk Samiyem di Jalan Tengku Cikditiro, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Jumat pagi terpilih sebagai lokasi program Ditraktir Indosiar. Puluhan warga yang melintas jalan ini ditraktir sarapan nasi uduk oleh Indosiar. Ada warga yang makan di warung dan ada juga yang memilih nasi uduknya dibungkus untuk bekal kerja dan sebagian makan di rumahnya bersama keluarga. Warga ditraktir Indosiar ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-28 Indosiar. Terima kasih Indosiar buat traktirannya. Selamat ulang tahun buat Indosiar yang ke-28. Semoga jaya selalu, sukses selalu. Indosiar istimewa. Saya ucapkan terima kasih kepada Indosiar atas partisipasinya dalam rangka Jumat Berkah pada hari ini, dalam rangka ulang tahun Indosiar yang ke-28. Samiyem, pedagang nasi uduk, sempat kewalahan melayani warga yang ditraktir Indosiar. Untuk melayani warga, Samiyem meminta bantuan putranya. 90 bungkus nasi uduk lengkap dengan lauknya ludes dalam sekejap. Bungkus porsi. Ya. Tadi sampai kewalahan. Sampai kewalahan dia. Biasanya ramai begini nggak? Biasanya enggak ramai begini. Alhamdulillah beres. Acara hari ini selesai dengan sukses dan lancar. Berapa semuanya yang kita borong? Hari ini kita borong dagangan Bu Samiyem 90 porsi nasi uduk telur. Dan semua sudah habis terbagi. Lama tadi kan? Ramai ya? Ya, alhamdulillah ramai. Tak hanya dapat keuntungan dari dagangannya yang diborong Indosiar, Samiyem juga mendapat bantuan uang modal usaha dari Indosiar, uang Rp2.800.000. Ia gembira dapat rezeki nomplok di pagi hari itu. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.